Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhina, NIM 105190477. Saya dari Lokal 3E Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Ilmu Hukum dan dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan kesimpulan yang telah saya dapatkan dari pertemuan-pertemuan dalam satu semester ini. Yang pertama adalah pertemuan kedua, bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum di Indonesia, dan ilmu hukum juga berusaha menelaah hukum yang ada di Indonesia ini. Pertemuan ketiga adalah tujuan dan kegunaan ilmu hukum adalah untuk bisa memahami bagian struktur ilmu hukum yang ada di Indonesia, di mana ilmu hukum juga mempunyai ilmu bantu pengantar ilmu hukum, yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dan berbagai macam-macam metode untuk dapat mempelajari ilmu hukum dengan sebaik-baiknya. Pertemuan keempat, sejarah tata hukum di Indonesia adalah sejarah di mana kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui dan bersangkutan dengan ilmu hukum. Pada masa pra-kemerdekaan, di mana di masa Poch, hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Poch, jenderal diberi wewenang untuk membuat peraturan di dalam lingkungan Poch. Beberapa hak istimewanya meliputi perdagangan, mengumumkan perang, dan mencetak uang. Dan pada masa Besluiten Rengering membuat tata hukum Hindia Belanda. Pada zaman ini dimulai penerapan politik agraria atau yang bisa disebut dengan kerja paksa. Dan di masa Industrialisering, di mana di masa ini berdasarkan pasal, penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan pribumi. Mereka memiliki masing-masing hukum yang dipakainya. Dan selanjutnya masa Jepang. Selanjutnya adalah pasca kemerdekaan pada masa 1945 sampai 1949. Di sini Undang-Undang 45 adalah landasan yuridisnya. Politik hukum yang berlaku terdapat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 45. Dan pada masa 1950 sampai 1959, tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku dengan pasal 142 Undang-Undang Dasar 1950. Dan di masa 1959 sampai sekarang, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 45 1959, kita kembali ke Undang-Undang 1945. Dan tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan pada masa 1950 sampai 1959. Baiklah, selanjutnya adalah pertemuan kelima, manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan berkumpul dan bekerja bersama. Dan mereka merupakan satu kesatuan. Di sini manusia adalah makhluk individu yang membutuhkan teman untuk hidup di dalam kalangan masyarakat. Dan dalam kaidah sosial atau norma sosial,
merupakan tingkah laku dan perilaku di dalam hidup bermasyarakat. Kaidah sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia atau bisa disebut dengan keagamaan dan kesusilaan. Yang kedua adalah kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi. Di sini yang merupakan kesopanan dan hukum. Selanjutnya pertemuan ke-6. Pengertian unsur dan sifat hukum adalah hukum dalam arti ketentuan pengusaha dan dalam arti petugas. Mereka saling bertolak belakang dan di mana dalam arti pengusaha peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan yang berwenang. Dan dalam arti petugas melihat bahwa hukum mereka yang berwujud petugas yang memakai seragam seperti petugas polisi patroli dan banyak lagi pengertian hukum dalam bidang arti manapun. Dan definisi yang dikemukakan yang ini adalah sangat berguna bagi kita semua. Dan selanjutnya adalah pertemuan ke-7. Dalam pertemuan ke-7 ini membahas tentang tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Di dalam teori yang ada tujuan dari ilmu hukum adalah memberikan keadilan agar bermanfaat dan membuat bahagia dalam melakukannya, sehingga memberikan ketertiban bagi kita semua. Itulah tujuan menurut teori yang dikemukakan beberapa ahli dan menghendaki adanya keseimbangan bagi kita semua. Fungsinya adalah sebagai alat ketertiban, ketentuan masyarakat, dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, serta alat kritik dan sarana untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah pertemuan ke-9. Sumber-sumber hukum atau macam-macam sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang timbul dan dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kegiatan dan mengikat yang bersifat memaksa. Macam-macam sumber hukum materi, sumber hukum yang peraturan dapat dilihat dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama. Dan berdasarkan keadaan, sumber hukum formal adalah sumber hukum yang bersifat mengikat, yang telah ditentukan tidak bisa diubah, yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan penegak hukum pun juga harus mentaatinya, tidak terkecualikan. Hukum ini kebiasaan adalah kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi sebuah peraturan, jika dilanggar akan dihukum. Dan selanjutnya adalah pertemuan ke-10. Di sini adalah pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan hak kewajiban menurut hukum dan yang memiliki wewenang hukum. Pembagiannya, manusia yang sudah dewasa dan orang tersebut mempunyai wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan hak dan serta memiliki jiwa dan akal yang sehat. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah yang bekerjaannya untuk kepentingan umum. Ada juga badan hukum publik. Dan juga badan hukum privat adalah perkumpulan yang membuat badan hukum memiliki hak dan kewajiban. Dan pertemuan ke-11, pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi hukum. Biasanya objek hukum ini berbentuk benda yang mengadili hukum. Benda yang bisa adalah benda berwujud atau bertubuh dan dapat diraba oleh panca indera. Selanjutnya, benda tidak berwujud seperti benda yang punya hak cipta,
hak mereka, paten, dan juga benda yang menurut sifatnya benda bergerak sendiri atau hewan. Dan benda dapat dipindahkan seperti meja, serta benda karena penetapan undang-undang atau hak atas benda 1 dan 2 di atas. Benda tidak bergerak seperti kekayaan alam yang terpendam. Selanjutnya adalah pertemuan ke-12, di mana hak dan kewajiban. Hak yang diizinkan, diberikan kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap subjek hukum. Di sini ada hak mutlak, hak yang tidak bisa diubah, dan hak nisbi, hak untuk orang yang dapat menuntut, dan kewajiban suatu beban yang ditanggung oleh seseorang dan wajib melakukannya. Selanjutnya, pertemuan ke-13. Peristiwa hubungan dan akibat hukum. Peristiwa hukum peristiwa yang ditimbul di kalangan masyarakat yang mengakibatkan hukum terjadi, dan ada 2 peristiwa subjek hukum. Yang pertama adalah segala perbuatan manusia yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum. Dan yang kedua adalah perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Kepentingan orang lain yang tidak dipinta orang lain untuk memperhatikan kepentingannya. Dan ada juga peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang tidak merupakan perbuatan hukum. Selanjutnya, akibat hukum. Suatu tindakan hukum yang dimana guna untuk memperoleh akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Dan yang pertemuan ke-14 adalah asas hukum. Adalah norma dasar yang disebarkan oleh hukum positif dan yang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum pada umumnya yang terkandung di dalam peraturan dan dasar-dasar hukum tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan tentang kesimpulan dari pertemuan-pertemuan dalam 1 semester ini. Dan saya akan melanjutkan ke soal nomor 2. Soal yang nomor 2, yang pertama adalah nilai yang dapat saya dari belajar ilmu hukum untuk saat ini dan masa depan adalah, dan untuk saat ini saya bisa mengambil nilai yang positif bahwa saya telah banyak dikitnya mengerti tentang hukum yang ada di Indonesia ini dan dapat mengerti mana yang baik dan mana yang buruk tentang hukum ini. Di sini saya juga belajar bahwa hukum di Indonesia tidak selalu baik dan tidak selalu buruk. Dan jika untuk masa depan saya bisa menegakkan hukum tersebut untuk dibawa ke masyarakat, menjaga hukum agar tetap pada tempatnya, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Dan soal yang kedua adalah saya mengkritik dalam pembelajaran ilmu hukum ini, kenapa tidak ada turun ke lapangan untuk melihat bagaimana hukum di suatu pemerintahan, dan juga saya mengkritik kurangnya penjelasan yang diberikan kepada mahasiswa. Kadang kami bertanya, tidak tahu sudah dijawab apa belum. Mungkin itu kritikan saya. Saran saya adalah supaya membuat pelajaran ilmu hukum hidup harus adanya praktek ke lapangan untuk menelaah hukum di tempat kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan baiknya saya mohon maaf, dan saya dalam memaparkan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.